Salam, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini dalam channel Langsung Seterus untuk merenungkan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pada tanggal 29 Januari tahun 2023 yang kita sebut sebagai minggu keempat setelah Epifania, Bapak Ibu Saudara. Untuk perenungan kita mulai dengan menerima penyertaan dari Tuhan dan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dalam menerima firman dari Tuhan kita. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin mendengarkan tuntunan-Mu, sehingga kami semakin mematuhi-Mu dan semakin menyandarkan hidup kami ke dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dan membuka pikiran kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Ayub, dari kitab Ayub pasal 12 ayat 13 sampai ayat 25. Sungguh perikop yang sangat panjang dan sangat padat isinya. Untuk itu marilah kita konsentrasi untuk mendengarkan apa yang dituliskan di sana. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Ia membendung air, keringlah semuanya. Bila Ia melepaskannya, mengalir maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dialah yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkam orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia yang menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Sampai di situ pembacaan firman yang akan kita renungkan, dengan mana Tuhan akan berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Pimpinan gereja kita mengusulkan tema perenungan untuk perikop ini, yakni Tuhan adalah sumber hikmat dan kekuatan. Ya, tentu saja isi perikop ini lebih luas dari yang dicakup oleh tema tersebut, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai perenungannya.
Bapak Ibu tahu pasti tentang cerita Ayub yang singkat itu. Yakni dia seorang kaya, punya anak banyak, istri satu, bukan dia tidak poligami, dan punya ternak yang beribu-ribu, baik kambing, unta, lembu, dan lain-lain, dan sangat setia untuk memberikan kurban persembahan, berdoa kepada Tuhan, dan juga mendoakan anak-anak yang tidak celaka. Tetapi yang luar biasa dari kitab ini beritahu bahwa ada percakapan antara Tuhan dan iblis tentang Ayub ini. Tuhan mencoba iblis dengan mengatakan, apakah kau lihat Ayub, hambaku itu, katanya. Ya, iblis mengatakan, karena engkau lindungi dia maka begitu, katanya. Tapi Tuhan mengatakan, ya silahkan cobai dia, tapi nyawanya tidak berhak kau mengambilnya. Lalu iblis mencobanya dengan tujuan apakah dia berhasil untuk menyangkal Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di kisah terakhir kehidupan Ayub, setelah menderita begitu banyak dikerjain oleh iblis itu, ya iblis punya kuasa untuk mengerjain manusia kan. Nah, yang mati anak-anaknya, semua hartanya hilang, hingga istrinya juga mau durhaka sama Ayub, mengajaknya untuk menyangkal Tuhan, walaupun tidak cerai mereka, istrinya tidak mati. Tapi Ayub menderita barah atau penyakit kulit yang sampai dia tidak bisa tidur di atas tikar, tetapi tidur di daun. Lebih sakit daripada orang yang sakit kusta, Bapak Ibu Saudara. Itu penderitaan yang menyiksa sekali, tetapi dia dapat bertahan. Dan kemudian Tuhan menyembuhkannya dan memberkatinya kembali, semua hartanya 2 kali lipat, anaknya kembalikan, ya hidup lagi, ada punya 14 anak lagi, dan lembu sapinya luar biasa banyaknya, tapi istrinya tetap satu. Itu cerita singkatnya, tapi Ayub ini, banyak isi kitab Ayub ini yang tidak kita ketahui, dari pasal 2 sampai pasal 41. Disitulah perdebatan yang sangat luar biasa tentang bagaimana bertuhan, bagaimana percaya. Perdebatan teologis yang sangat luar biasa yang sampai sekarang belum berhasil digali oleh semua teolog-teolog Kristen sepanjang zaman. Kita umat Kristen sekarang ini harus rajin membaca kitab Ayub ini, karena sangat banyak isinya tentang pengakuan terhadap Tuhan yang maha luar biasa itu, yang maha esa, yang maha kuasa, yang maha penghukum, dan maha pemurah, yang murah hati memberikan berkatnya, dan lain-lain. Banyak sekali. Kita tahu dari pengakuan dan apa yang dikatakan oleh Ayub lah, kita belajar banyak tentang Tuhan secara benar, tentang kehidupan secara benar, tentang alam semesta secara benar, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di dunia secara benar. Itu semua dapat kita simak dari kesaksian-kesaksian Ayub, bukan dari kesaksian atau pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh 4 temannya yang datang, dikatakan di sana menghibur Ayub dalam penderitaannya tersebut. Dari kitab Ayub kita tahu pendapat yang mengatakan kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tidak apa-apa kan. Jadi kepada kita diberikan bukan soal penderitaan Ayub itu yang mau dibahas sebenarnya dalam perikop kita, tetapi soal pengenalan kita akan Tuhan yang epifania, yang menampakkan diri kepada hambanya, kepada orangnya, kepada manusia. Siapa sebenarnya Tuhan itu, menampakkan diri, berepifania kepada manusia, agar kita punya pegangan yang kuat dalam rangka memasuki minggu-minggu penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena minggu depan
bulan Februari, minggu pertama sudah menjadi Septuagesima, kemudian Sexagesima, dan memasuki minggu-minggu yang namanya mendekati Minggu Paskah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari apa yang dikatakan Ayub di sini. Yang pertama, bukan orang tua, ya, bukan orang tua yang menjadi sumber hikmat. Ya, konon hikmat ada pada orang yang tua, kata, dan pengertian ada pada orang yang lanjut umurnya, itu ayat 12. Tapi Ayub jelas mengatakan bahwa Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi sumber hikmat itu, hokmah, adalah Tuhan kita. Memang itu dapat kita baca, disaksikan dalam Amsal 8. Baca itu ayat 22 dan seterusnya kan. Dan di sana dikatakan Tuhan yang menciptakan hikmat seolah-olah berkepribadian tersendiri. Dan hikmat itu bersaksi bahwa dia seolah-olah menjadi pedoman Tuhan dalam rangka menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, ini seolah-olah dipersonifikasi hikmat tersebut. Tapi dalam Yesus bukan hikmat yang dipersonifikasi. Justru Tuhan sendiri menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus, dan dia, Yesus Kristus itulah menjadi hikmat bagi kita. Itu sudah ditegaskan oleh Paulus kan. Dan memang hikmat itu mengandung kekuatan. Di sana ada pertimbangan dan ada pengertian, bukan? Dan kalau Tuhan sumbernya, itu dapat mengalir kepada kita. Ya, kita bisa minta kepada Tuhan agar Dia mengalirkan hikmatnya kepada kita. Dan kalau hikmatnya dialirkan, kita punya kekuatan, kita punya pertimbangan, dan kita punya pengertian. Begitulah orang-orang percaya yang meminta hikmat kepada Tuhan, sehingga dia tidak sembrono dalam kehidupan ini, tetapi benar-benar kreatif. Ya, kalau di HKI dikatakan tahun ini merupakan peningkatan kreativitas pelayan dan pelayanan. Mari saya ajak semua para hamba Tuhan di Huria Kristen Indonesia untuk terus meminta dan mendapat hikmat dari Tuhan. Karena itulah yang paling luar biasa dalam membangun umat, membangun kehidupan Bapak Ibu Saudara. Selain dari itu, berdasarkan hikmat itulah itu ya, Ayub mengatakan bahwa kalau Tuhan membongkar, tidak akan bisa yang membangun kembali, ya. Hanya Tuhan sendiri yang bisa membangun kembali. Jadi kalau Menara Babel diruntuhkan oleh karena kesombongan mereka, tidak ada yang bisa membangun sampai sekarang. Ya, sampai sekarang itu menara itu hanya ada untuk dilihat-lihat, tetapi tidak ada gunanya lagi. Hanya untuk dilihat-lihat aja sebagai objek wisata. Tidak ada yang membangun. Dan saya pernah ke Kapernaum ya. Sewaktu Tuhan Yesus juga mengutuk kota Kapernaum itu. Coba sampai sekarang kota ini tidak terbangun. Mudah-mudahan nanti setelah pertobatan bangsa Israel, Kapernaum dibangun menjadi kota yang indah lagi. Jadi ada sana bekas sinagogi Tuhan Yesus, dan ada dibangun gereja di sana. Ya, rumah hanya 3 orang. Dulu itu menjadi pusat nelayan di Danau Galilea, bukan di Danau Toba, di Danau Galilea kan. Jadi luar biasa, ya. Coba bayangkan sewaktu Tuhan mengutuk bait Allah, ya, bait Allah itu terkutuk, diruntuhkan. Jenderal Titus dipakai untuk meruntuhkannya, menghancurkan rata dengan tanah. Sampai sekarang tidak ada yang mampu membangun kembali, belum ada. Mudah-mudahan pertobatan
bangsa Israel yang merdeka sekarang ini mampu membangun Bait Allah ketiga, sehingga kebesaran Tuhan akan dikumandangkan. Dan kita harapkan mereka semakin mengenal Yesus Kristus yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu kan. Jangan terlalu menyangkal lagi. Sebenarnya mereka harus bangga punya Tuhan Yesus Kristus dari keturunan Yakub kan. Jadi orang Israel jangan semakin sesat. Ya, kalau Tuhan menangkap seseorang, dari dalam Alkitab pun ada itu kan. Tuhan menangkap orang menjadi hambanya. Tuhan menangkap Musa menjadi utusannya kepada Firaun. Ya, dan pasti tunduk kepada penangkapan itu. Dan tidak ada orang yang dapat melepaskannya kan. Tuhan menangkap Yunus menjadi utusannya ke Niniwe. Yunus sendiri tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dari tangkapan Tuhan itu. Dan Tuhan menangkap murid-muridnya menjadi murid Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat melepaskannya. Hanya iblis yang bisa membunuh, membuat mati Judas Iskariot pengkhianat itu, menjadi murid yang terkutuk. Tuhan menangkap Paulus menjadi hambanya, dan dia menjadi miliknya, menjadi pemberita Injil. Dan banyak karya-karyanya yang kita pelajari dan kita pedomani sekarang kan. Dan Tuhan menangkap Anda menjadi pengikutnya, itu tidak tanggung-tanggung. Sehingga kau dibaptiskan menjadi anaknya atau putrinya, kau ditangkap menjadi milik Kristus. Sehingga jangan sangkal itu. Walaupun kau pergi ke neraka, tetap kau adalah tidak terlepas dari Yesus Kristus lagi. Tidak apa-apa. Tapi kalau kau tetap setia di dalam tangkapan Tuhan Yesus terhadap kau, ya pasti itu menjadi berkat yang sangat luar biasa. Tidak akan mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang bisa membebaskannya. Nah, kalau kita dibebaskan dari dunia ini, dibawa ke surga kan. Nah, bila ia membendung air, ya keringlah semua. Itu contohnya sudah diberikan kepada peristiwa penyeberangan Laut Teberau atau Laut Merah oleh orang Israel. Tuhan bendung itu tanpa bersemen ya, tanpa logam. Airnya yang terbelah sehingga orang tidak berlumpur di sana, kering jalan ya. Dan setelah bangsa Mesir, tentara Mesir masuk ke tengah-tengah yang kering itu, ya Tuhan melepaskan air itu sehingga tarah dilandanya, dan orang yang mengejar orang Israel, tentara Mesir itu ditenggelamkan di sana kan. Itu semua menjadi contoh Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan omong kosong, bukan hanya hayalan belaka, banyak contohnya yang untuk pendapat yang diberikan oleh Ayub di sini. Karena apa? Tuhanlah yang punya kuasa. Tuhanlah yang punya kemenangan. Kalau Tuhan menguasai yang baik dan yang tidak baik, menguasai yang sesat dan yang menyesatkan, sekarang ada pilihan sama kita. Kita masuk yang baik atau masuk yang tidak baik. Kita masuk orang yang sesat atau yang menyesatkan. Dua-duanya berada di tangan Tuhan. Kalau sesat pun kita dihukum, kalau tersesat pun kita dihukum, kalau menyesatkan pun kita dihukum. Maka lebih baik apa? Lebih baik setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tidak menyesatkan dan tidak disesatkan. Bapak Ibu Saudara, tetap kita miliknya walaupun demikian, kan kayak gitu. Ya, ada menteri ini, ada pejabat-pejabat negara, ada hakim, raja-raja dan lain-lain, semuanya ini penguasa-penguasa dunia ini berada sebenarnya di dalam genggaman Tuhan. Dan kalau mereka sadari itu, mereka harus bekerja demi kemanusiaan yang diserahkan oleh Tuhan untuk mereka layani. Bukan terutama untuk melayani Tuhan. Kalau para pejabat itu, hakim, apalagi raja-raja, udah itu apalagi. Kalau memang menteri-menteri, raja-raja, dan semua pejabat-pejabat negara ya bekerja untuk kemanusiaan dalam lingkup kerjanya, itu sudah memuliakan Tuhan.
Dan kalau para menteri, para raja, dan para pejabat negara menyadari bahwa dia berada dalam genggaman Tuhan, tentu saja dia tidak akan korupsi, tidak akan lengah di dalam pekerjaannya, tetapi akan lebih sungguh-sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau para pekerja juga menyadari bahwa dia adalah dalam genggaman Tuhan, ya, semua pekerja Indonesia harus benar-benar lebih rajin dari pekerja-pekerja yang lain. Kita malu kan, selalu kita dituduh menjadi orang malas, dan selalu dikatakan orang Indonesia itu kalau bekerja baru kalau makan baru keringatan, kalau bekerja mereka tidak keringatan katanya. Itu ejekan tentang kita sebagai pemalas bekerja. Jadi kalau para pekerja Indonesia tahu dan sadar bahwa dia adalah dalam genggaman Tuhan, dia harus luar biasa melebihi keluar biasaan daripada pekerja-pekerja non-Indonesia itu. Itu jelas. Jadi dari menteri sampai rakyat harus sadar bahwa mereka adalah di dalam genggaman Tuhan. Demikian juga pejabat-pejabat agama. Di sana di sini dikatakan imam-imam. Kan coba bayangkan di sini dikatakan, ya dia yang menggiring dan menggeledah para imam, menggulingkan yang kokoh. Ya, tentu saja imam yang salah itu digulingkan itu, walaupun sudah merasa mapan dia dalam keimamannya, dibuangkan oleh Tuhan itu kan. Jadi pejabat agama itu juga harus menyadari bahwa dia dalam kuasa Tuhan dalam melaksanakan tugas tersebut, sehingga dia harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada yang lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan disalahgunakan keimamannya, jangan menjadi alat menghukum manusia keimaman itu, seolah-olah dia sok Tuhan, kan? Jangan. Sekarang ini banyak yang mengatakan dirinya imam atau tokoh-tokoh agama yang berasal dari sumber-sumber agama yang ada di dunia ini, di Timur Tengah, baik dari Israel, dari Arab dan lain-lain. Kalau memang disadari bahwa mereka luar biasa hebat dalam jabatan keimaman dan keagamaan, ya, seperti para pemimpin agama Kristen juga, hati-hati dong. Tugasmu adalah melaksanakan kehendak Tuhan demi kemanusiaan, bukan demi membasmi manusia. Ya, banyak sekarang yang mengatakan atas nama Tuhan kami membasmi manusia, kau sesat katanya. Padahal dia yang menyesatkan, dia sesat juga. Masih banyak yang takfiri sekarang ini. Padahal itu semuanya melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah ya, banyak orang sekarang yang banyak percaya karena ciptaan-ciptaannya, ya, seperti WA, Telegram dan lain-lain. Itu kan karya manusia, ya, penciptanya itu dan lain-lain. Itu semua orang-orang yang dipercaya melakukan yang terbaik untuk manusia ini. Tapi kalau itu disombongkan, Tuhan membungkamnya, ya. Tapi kalau itu dipersembahkan untuk melayani kemanusiaan, itu malah temuan Alpha Edison itu menjadi alat pelayanan untuk manusia. Ya, kalau temuan untuk nuklir disombongkan, untuk dipakai untuk membasmi manusia, nanti senjata nuklir itu sendiri makan tuannya kan. Karena ada senjata yang meledakkan nuklir itu di sarangnya nanti. Atau kalau ada juga senjata nanti yang meledakkan nuklir itu di kapal selam atau di kapal induk yang lebih canggih kan, kayak gitu. Jadi kalau itu meledak di sana, ya hancurlah semua kan. Jadi itu cara Tuhan, bisa saja cara Tuhan membungkam. Makanya manusia semakin menemukan AI itu atau artificial intelligence itu membentuk suatu ciptaan-ciptaan atau buatan-buatan tangan mereka yang lebih canggih dari manusia. Hati-hati dong, itu pun bisa makan diri manusia sendiri. Karena dia bisa berpikir sendiri kan. Jadi makhluk benda-benda mandiri mereka nanti. Dan kalau sudah dia tertanam, dia harus robot yang benar. Kalau ada tokennya juga atau pemiliknya menjadi orang jahat, ya benda yang punya artificial intelligence itu nanti yang membunuh pemiliknya itu. Karena dipikir merusak itu katanya. Jadi kita harus selalu mengetahui dan menyadari bahwa kita bekerja hidup dalam kuasa Tuhan.
Jadi Ayub juga yang menderita itu sangat menyadari bahwa dia dalam kuasa Tuhan, makanya dia sangat menjaga mulut tidak mengutuki Tuhan, kan kayak gitu. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada pemuka, ya melepaskan ikat pinggang orang kuat katanya. Kalau lepas ikat pinggang Goliat dia terbirik-birik lari, kan kayak gitu. Sampai sekarang pun kalau ikat pinggang dilepas, terus lari orang bersembunyi walaupun bagaimana kuatnya, kan gitu, malu sendiri dia. Jadi ikat pinggang harus diikatkan dan harus kuat diikatkan. Demikian juga para pekerja-pekerja Tuhan, jangan ada yang molor-molor celananya. Harus berikat pinggang kuat, itu cara real. Tapi ikatannya dengan Tuhan harus kuat dong. Jangan molor-molor iman kepercayaan yang menjadi ikatannya. Kenapa? Walaupun kau sudah menjadi pemuka agama, pemuka bangsa, kalau memang kau longgar dalam memegang Tuhan, Tuhan akan mempermalukanmu. Itu jelas itu. Jadi kita harus bersetia di sana. Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita mengalami kegelapan, Tuhan akan menyingkirkannya. Dan kalau kita mengalami terang benderang juga menggelapkannya. Jadi mari kita pelihara keseimbangan kehidupan kita di dunia ini, ya. Memang Cina sudah berusaha membuat matahari buatan agar tidak ada kegelapan katanya. Tapi mungkinkah tidak ada kegelapan di dunia? Secara real mungkin bisa terang di sebelah barat, terang di sebelah timur karena matahari buatannya. Tetapi yang paling susah bahwa benda itu juga mengalami kegelapan. Ya. Kegelapan apa? Karena dia adalah teknik manusia, bisa saja dia macet kan, itu kegelapannya dan harus diatasi itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi kita jangan terlalu mengambang sukacita kita, terlalu euforia, kalau memang sudah kita hidup dalam terang yang luar biasa, karena sebentar lagi bisa Tuhan membuat itu kelam lagi, ya, kelam lagi. Jadi kalau memang kita ini menjadi terang dunia, usahakan jangan sampai ada kelam. Untuk itu jangan biarkan ada bibit-bibit kegelapan terjadi dalam kehidupan kita. Itu kerja kita. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini Bapak tahu, walaupun bangsa Israel itu diusahakan untuk dilenyapkan oleh bangsa-bangsa di dunia, dia tetap ada, ya. Dan sampai sekarang bahasa Ibrani, bahasa mereka itu tetap eksis di dunia ini. Tapi bangsa-bangsa yang lain, ya, bangsa Mesir tumbuh, Firaun ada, tapi lenyap kemudian. Bukan lagi keturunan Firaun, keturunan Mesir kuno itu menjadi bangsa Mesir sekarang. Bukan. Dan itu sudah lenyap. Demikian Babilonia kan. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Ayub ini. Tuhan yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya. Dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Ya, kerajaan Babel, bangsa Babel dihalau oleh orang-orang Persia. Nanti masih bangga negara-negara superpower sekarang, Amerika, Rusia, Tiongkok sekarang, ya, Uni Eropa. Ini mereka negara-negara superpower, ya, mereka sudah mulai melanda dunia. Dan sudah semakin ketara kejahatannya menghisap kekayaan dunia ini sekarang begini. Tapi tolonglah, takutilah Tuhan, hai orang Amerika. Takutilah Tuhan, hai orang Tiongkok. Takutilah Tuhan, hai orang Eropa. Dan takutilah Tuhan, hai orang Rusia. Dan orang Indonesia pun harus takut kepada Tuhan. Karena kita bisa bertumbuh, nanti Tuhan membinasakannya kalau kita sombong dengan pertumbuhan kita. Pertumbuhan teknologi kita bisa juga membinasakan kita, kan? Nah, jadi kita harus merendahkan diri senantiasa. Mari kita terima hikmat dari Tuhan dalam mengatur semuanya, apa yang kita sudah raih itu, ya, apa yang sudah kita peroleh itu, yang diperoleh bangsa-bangsa, agar segala sesuatunya dikerjakan dalam rangka melayani manusia, agar kemiskinan dilenyapkan dan penderitaan dunia secara ekonomi bisa dihapuskan dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau masih demikian terus, bangsa-bangsa nanti akan semakin melindungi, bukan semakin membinasakan. Tetapi kalau terjadi penjajahan ekonomi, penjajahan apa semua, penghisapan, ya,
main paksa-paksa semua, melawanlah. Dan bangsa-bangsa akan saling bertempur untuk menuju kebinasaan mereka semuanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dan inilah perang Rusia Ukraina. Kita tidak tahu apa gunanya itu. Mungkin bagi Rusia, tapi bagi dunia tidak ada gunanya. Rupa-rupanya Putin dan Zelensky itu sudah mulai kehilangan akal kan. Dan orang pemimpin di Eropa pun kehilangan akal. Bagaimana endingnya ini? Dan Amerika tidak lagi dalam pemikiran akal yang rasional, karena dia selalu mensuplai senjata pemusnah yang luar biasa kan. Tapi mencari perdamaian tidak ada, mencari penyelesaian perang itu tidak ada suaranya. Untuk apa kekuatan seperti itu? Kita menjadi negara adidaya kalau tidak ada suara untuk meredakan peperangan-peperangan. Kita puji presiden kita, Presiden Joko Widodo, yang walaupun sangat sengit, walaupun tidak ada kuasa atau apa, tetapi selaku ketua G20 waktu itu dia berani masuk ke Kiev dan juga ke Moskow untuk mengajak dua pemimpin yang sudah kehilangan akal ini agar mau berdamai. Tapi sampai sekarang belum berhasil. Kita lihat, kita mudah-mudahanlah akal sehat kepada para pemimpin dunia semakin dianugerahkan oleh Tuhan. Jangan biarkan pemimpin-pemimpin kita beraba-raba begitu saja dalam kegelapan yang tidak ada lagi terangnya. Dan akhirnya semua terhuyung-huyung oleh karena ekonomi yang sudah semakin resesi dan lain-lain. Rakyat mulai marah dan lain-lain. Itu kan kesalahan sendiri. Kalau kita tahu kan, kita sudah sadari, para pemimpin dunia sudah menyadari bahwa dunia dan kehidupan di dunia dan ekonomi dunia harus diperbaiki bersama. Apa salahnya mereka mau bersama? Jangan untuk mau saling mengakali seperti dilakukan oleh Uni Eropa kepada Indonesia dalam hal nikel itu. Mari kita akali Indonesia ini. Kita paksa untuk mengekspor bahan mentah katanya. Itu mengakali kan itu. Tapi apa ilmunya sudah ada, kok nggak mau menolong Indonesia untuk lebih maju kan kayak gitu. Jadi itu sebagai pertanda bahwa negara-negara dan bangsa-bangsa sekarang ini berjalan rabat-rabat atau terhuyung-huyung satu sama lain. Hampir tidak ada lagi jalan keluar yang dicari selain hanya untuk menembakkan senjata. Coba bayangkan dulu, ya semuanya mereka mengasah tenaga untuk menembakkan senjata. Mudah-mudahan Tiongkok tidak berperang dengan Amerika, karena kalau mereka berperang Indonesia yang menderita kan kayak gitu. Lebih baik kalau masih perang ekonomi memang kita susah, tapi itu tidak membunuh jiwa-jiwa, melainkan mempermiskin kalau tidak tahu mengatur kehidupan di negara masing-masing kan kayak gitu. Jadi kita heran melihat mereka dalam kemajuan teknologi, persaingan yang tidak sehat datang, tumbuh, dan itu semakin menghancurkan satu sama lain. Mengapa mereka selama ini bisa kerjasama dan setelah semakin baju tidak mau kerjasama? Mari kita ajak mereka untuk mau kerjasama agar bisa berjalan tegap satu sama lain, bergandengan tangan, jangan terhuyung dan tidak memasuki dunia kegelapan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita tambah lagi pengakuan kesaksian Ayub ini mengatakan bahwa dialah yang memberikan keselamatan dalam Yesus Kristus. Dialah yang firman-Nya yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia di dunia ini, sehingga seluruh umat manusia bisa hidup selamat. Dan mari kita minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk mengarungi kehidupan kita yang singkat ini. Terima kasih, dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah yang punya hikmat dan kekuatan, kiranya Engkau mencurahkan itu kepada seluruh umat manusia, sehingga mereka dapat hidup damai sejahtera, penuh kemajuan, dan semua memuliakan nama-Mu dengan cara mereka masing-masing. Terimalah Tuhan doa kami dan sempurnakan dalam Yesus Kristus kami persembahkan kepada-Mu. Amin.